Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Sukacita surga yang menyembuhkan, amin. Yes.
yang baru katakan, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi umat yang percaya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pernah, takkan hilang kekuatanku yang siap menerima berkat Tuhan. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. Sekali lagi yang dahsyat bersama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang. Tengok kiri kananmu, katakan, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai sukacita yang melimpah bagi Allah kita. Haleluya. Percaya umat-umat yang lebih daripada pemenang pada hari ini akan diberkati. Katakan amin. Dengan sukacita katakan, aku diberkati Tuhan. Aku akan dilimpahi. Come on. Kita bertepuk tangan bersama-sama dengan sukacita surga. Kau ajaib Tuhan, katakan. 1, 2, 3, say. Kasih setiamu nyata bagiku, ada hikmat Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
dahsyat kita berkati kanan kiri depan belakangmu, katakan sekarang katakan aku diberkati, yes. Kami dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, sempurna anugerah-Mu di kehidupan kami. Yang bersuka cita dan percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Cukup bagi kami untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan di kehidupan kami. Biarkan pada hari ini Tuhan, roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Untuk bangkit Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, menopang kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan kebenaran Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama lagu baru ya. Lagu ini berkata cukup bagiku untuk menyembah. Cukup bagiku untuk melihat kebaikan Tuhan. Pada hari-hari ini saya diajari Tuhan untuk berkata cukup. Cukup untuk menyembah. Cukup untuk melihat kasih karunia Tuhan. Karena dengan apa lagi kita hidup Bapak Ibu, selain untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan bersyukur. Percaya bahwa lagu ini akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, amin. Puji nama Tuhan. Kita belajar lagu ini bersama-sama dengan segenap hati, katakan cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku
Kasih tepuk tangan. Mari kita sembah. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Raja di atas segala raja. Oh,
dahsyat Engkau Allah yang selalu sanggup membuat kami terpesona. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang juga selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna, perlindungan-Mu yang selalu sempurna Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami gagal menunjukkan hal yang sama, Engkau tetap Allah yang setia. Hari ini Tuhan, hari Minggu, selamat hari Minggu, Happy Sunday, ada selalu kata happy sebelum Sunday Tuhan. Kami mau duduk diam sejenak ya Tuhan, kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Hari ini kami akan keluar dari tempat ini tidak lagi menjadi orang yang sama Tuhan, karena firman-Mu itu akan meneguhkan kami kembali Tuhan. Kami akan berjalan kembali cerah Tuhan hari ini ya Bapa. Kami mau duduk diam, Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus mengambil alih ini ibadah-Mu. Engkau tempati sampai ke sudut-sudut ruangan Tuhan. Tidak ada rongga 1 milimeter pun Tuhan yang bisa mencuri apa yang hendak Kau nyatakan atas gereja ini, terutama kepada kami pribadi lepas pribadi. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan, hanya suara-Mu yang terdengar, hikmat-Mu saja Tuhan, pesan-Mu saja Tuhan, dengan bahasa praktis dan sederhana. Kita sama-sama percaya, kita bawa doa kita ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dahsyat hari ini. Terima kasih Bapak Gembala kita ya, Pak Iwan Wijaya. Itu jarang mau ngeliat, masa mimbarnya itu Pak Gembala yang ngangkat tadi. Berarti betul-betul kita tuh sudah berada di gereja yang tepat. Gembala yang melayani. Ya kan ya? Terima kasih sekali lagi. Kalau di luar gereja saya panggilnya Ko Iwan gitu ya kan ya. Dan juga sama Bugem itu juga salah satu teman fellowship yang dekat di hati ya, Bu Ola. Buat saya pengkhotbah hebat yang juga saya senang banget. Kenapa? Karena Kak Ola, saya manggilnya Kak Ola. Cinderella kalau saya bilang. Karena cantik banget kayak Cinderella ya kan ya. Itu juga dekat di hati saya berjemaatnya itu kan di Hotel Novotel Gajah Mada di kota. Kak Ola itu, Ibu Ola, Bugem kita itu termasuk pengkhotbah yang cukup sering memberkati gereja kami. Jadi saya juga punya keterlibatan emosi yang cukup di atas rata-rata untuk gereja ini ya. Saya Tamara Geraldine, Tuana Kota ya. Hari ini kan waktu pas kemarin ngobrol-ngobrol, apa sih yang menjadi temanya dari gereja kita yang tercinta ini? Ternyata itu masalah hati ya, masalah hati. Itu masalah hati itu emang, itu kayaknya memang Tuhan arahkan ya. Dalam 1 bulan ini itu saya tuh banyak diminta untuk jadi pembicara, itu semua titipannya hati. Jadi saya tanya sama Tuhan gitu ya. Dia kayaknya khotbahnya tuh dari 3 minggu kemarin tuh masalah hati terus. Iya benar, terus kenapa sih? Semua itu selalu mengingatkan masalah hati. Nah ternyata benar ya, apa yang menimpa kita ini sebelum kita masuk ke khotbahnya. Apa yang menimpa kita hari ini bukan itu yang menentukan kondisi kita hari ini. Jadi kalau misalnya nih ya, sekarang misalnya kita lagi kena terpaan badai tofan. Hari ini tuh kita masih tetap bisa lari atau kita agak lambat sedikit atau berhenti sama sekali. Itu bukan gara-gara apa yang terjadi loh saudara. Kita menjadi apa kita hari ini itu tergantung bagaimana kondisi hati kita merespons apa yang terjadi. Benar gak? Benar ya. Jadi cara kita merespons itu yang menentukan hari ini tuh kita lari, berhenti atau lambat. Itu aja. Nah untuk merespons secara tepat itu kita mesti punya kondisi hati yang benar. Kondisi hati yang sehat. Nah itu makanya di Alkitab kan dibilang kan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu kan ya. Itu urusannya memang benar. Hati itu tuh kalau kita nggak jaga ya kan ya, makanya di sini saya bilang metamorfosa hati. Metamorfosa hati. Pernah dengar gini nggak sih saudara? Waktu kita, saya sering banget dulu ya waktu khotbah. Semua gini, Bu udah nggak mungkin Bu kalau menaklukkan zaman now Bu ya, Ibu mesti minta hati baru. Ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong gini, gimana lagi tuh caranya minta hati baru? Saya sampai pergi ke toko-toko buku rohani, saya beli semua buku rohani. Bagaimana cara mendapatkan hati baru? Percayalah saudara, saya nggak pernah ketemu jawabannya. Saya bingung gitu hati baru tuh gimana gitu, kalau orang Sunda bilang hati baru teh naon gitu loh. Boro-boro kita ngerti bagaimana cara menggantinya, kalau kita nggak ngerti hati baru itu apa, hati yang lama itu juga kenapa mesti diganti gitu. Nah hari ini tuh kita belajar, kita sama-sama belajar ya saudara di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 itu ya. Di sini disampaikan dikatakan gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Di sini paling enggak tuh ada 3 hal ya, kalau misalnya kita bongkar Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Di sini ada definisi saudara. Ternyata hati baru yang didefinisikan di dalam Alkitab itu ada 2. Jadi hati baru sama hati yang lama. Hati yang keras dan juga hati yang taat. Definisinya apa sih? Hati yang keras itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan itu heart of stone. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Sementara terjemahan bahasa Inggris untuk hati yang taat itu heart of flesh. Flesh itu daging. Jadi kalau kita ngelihat dulu ya bagaimana keadaan dari kondisi heart of stone. Hati yang keras, hati yang membatu. Hati yang membatu itu dahsyat loh saudara. Taruh dia di segala jenis permukaan, dia manteng woy. Dia seperti tidak terguncangkan. Saudara mau pukul dia, saudara mau ketok-ketok, saudara mau taruh pisau, gitu. Dia tidak terguncangkan saudara. Tapi kalau dia sampai jatuh dari ketinggian, dia pecah berantakan saudara. Itu hati yang keras, hati heart of stone. Sementara hati yang heart of flesh, yang dari daging. Kalau daging yang kita lihat, daging itu dia lentur saudara. Lentur dan dia kembali nanti kepada bentuknya. Hatinya lunak saudara. Dia bersedia dibentuk, dia bersedia diproses. Walaupun dia juga dia akan kompromi dengan hal-hal lain ketika dia dilepaskan, dia akan kembali seperti bentuknya saudara. Dan kalau dia disayat-sayat sama pisau, peri-peri sedikit saudara, ya kan ya. Peri sedikit, mati enggak, pecah enggak. Sama seperti hati kita, hati yang taat, dia setia dengan prosesnya. Hari ini kita mau belajar dan kita nanti akan bisa check up sendiri. Hati seperti apa sih yang ada di dalam diri saya dan juga saudara. Tapi tangkap kebenaran firman ya saudara ya. Di sini siapa yang percaya dengan Tuhan Yesus? Ya iyalah kalau enggak kan enggak ke gereja. Iya kan? Iya kan? Jadi percayalah saudara ketika saya dan saudara hari ini hari Minggu kita ada di gereja. Saudara dan saya tuh udah gak punya hati yang keras. Saudara dan saya udah gak perlu lagi minta hati yang baru. Kenapa? Yang baru udah datang. Yang ada di dalam diri saya dan juga saudara sekarang itu adalah hati yang taat. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan, udah gak ada lagi. Ya kalau dibilang minta hati yang baru, udah gak ada. Tuhan juga bilang mau hati yang gimana lagi, sudah ada di situ. Cuma kenapa hari ini, kok saya hari ini taat, besok taat juga. Lusa, ya mulai gimana gitu kayak kan ya. Nanti menuju ke hari Jumat, itu udah deh. Udah mulai ada keraguan-raguan, udah mulai sungut-sungut. Kok gak taat pada ketetapan firman gitu. Nah kita belajar dulu ya, kenapa bisa seperti itu? Hati yang taat itu kenapa bisa seperti itu? Saudara sama seperti jasmani kita ya. Jasmani kita itu kalau kita gak jaga, kalau kita gak rawat, saudara dan saya bisa sakit at any time bukan? Kita kan dari Jaksel ya, sedikit-sedikit bahasa Inggris oke? Saudara kalau gak jaga, setiap saat itu kita bisa sakit loh. Ayo saudara habis ini ya, habis ngase, saudara berjemur sana tuh 34 derajat. Kalau gak pusing. Saudara lagi habis panas-panasan, terus saudara main hujan kalau nggak flu. Saudara hari ini belum sarapan, minum aja kopi sampai jam 6. Jangan makan apa-apa ya, mah nggak? Sama seperti rohani. Rohani saya dan juga saudara ketika kita nggak jaga, kita bisa sakit kapan aja saudara. Nah kapan kita sakit? Nah ini ciri-cirinya dulu ya, ciri-ciri kita pelajari dulu, ciri-ciri hati yang keras. Oke, hati yang keras itu berdasarkan ini saudara, slide selanjutnya. Kondisi manusia. Kondisi manusia itu ada di Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka di sini bicara orang-orang durhaka yang bekerja mentaati penguasa kerajaan angkasa, saudara. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dari sini saudara, dari Efesus 2 ayat 1 sampai 3, kita bisa dapatkan 3 ciri-ciri hati yang keras. Yang sekarang sekali lagi, amin saudara ya, udah gak ada di dalam diri saya dan juga saudara. Kita cukup mengerti ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah tidak memiliki lagi hati yang keras. Ya kan ya, saudara di sini. Coba kita lihat ciri-cirinya yang pertama adalah apa? Di situ disebutkan sudah mati. Orang yang memiliki hati yang keras, dia sudah mati. Walaupun dia masih bernapas saudara. Seperti batu yang tadi, taruh dia ditempatkan, dia di setiap permukaan, dia tidak terguncangkan. Tapi saudara sebetulnya dia udah gak punya apa-apa lagi di dalam. Dia udah gak bisa diisi lagi saudara.
Dia udah gak bisa dimasukin apa-apa lagi, dia udah gak lentur, dia gak bisa dibentuk saudara. Dia sudah mati. Kapan seseorang itu mati secara rohani? Sama kayak jasmani. Kita bisa cek sendiri. Gak usah ya, gak usah di sini nunggu Pak Iwan, nunggu Bapak Gembala. Pak kira-kira saya sakitnya udah seberapa nih Pak? Gak usah nunggu hamba Tuhan, gak usah nunggu pendeta. Saudara dan saya itu bisa ngecek sendiri. Kapan kita sakit saudara? Kalau kita pun sakit, gak mungkin langsung mati. Pasti ada penyakitnya dulu. Saudara, penyakit itu kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena itu ada levelnya, level 1, level 2, stadium 4, sekarat, meninggal. Sama kayak jasmani, rohani juga gitu saudara. Ketika saudara dan saya itu tidak memperlakukan dia dengan sebagaimana mestinya, dia bisa sakit. Coba kalau kita gak kasih makan secara rutin rohani kita. Siapa yang di sini gak baca Alkitab setiap hari? Gak usah angkat tangan. Dalam hati aja, ketawa-ketawa aja, tapi ntar malam bertobat, oke? Besti. Kalau gak mau baca Alkitab, orang yang sakit secara rohani sama seperti jasmani gak nafsu makan saudara. Mana ada orang sakit nafsu makan? Sama rohani kita ketika kita sakit, kita gak nafsu makan. Kita gak suka baca Alkitab, kita gak suka berdoa, kita gak suka fellowship sama rekan-rekan yang seiman. Kita gak suka ke gereja. Orang yang gak suka baca Alkitab, kapan waktu terbaik bagi seseorang untuk mulai baca Alkitab? Ketika dia sangat malas baca Alkitab, bacalah. Kapan waktu terbaik dari seseorang untuk berdoa? Ketika dia sungguh sangat malas berdoa, berdoalah. Di situ kita bisa tahu sesakit apa rohani kita hari ini. Ketika kita itu udah benar-benar gak nafsu makan, kita tahu stadiumnya berapa. Dulu waktu anak saya itu masuk ke rumah sakit gitu kan, saya udah bilang, udah makan aja, paksain biar obatnya bisa masuk. Saudara ketika rohani kita sakit, paksain saudara, baca Alkitabnya. Jangan cuma hari Minggu, ini aja hari Minggu saya dari tadi saya yang bacain kok. Baca saudara, ngerti gak ngerti baca. Kenapa? Alkitab itu adalah buku satu-satunya di dunia yang bekerja dua arah saudara. Dia bekerja sama dengan si pembaca dan juga si penulis bukunya yang memiliki bukunya. Karena itu isi firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Bagian kita hanya tinggal membukanya, Bapak itu akan duduk di samping kita dan membacakannya buat kita. Tapi bagian natural kita adalah membukanya saudara. Di setiap hari kasih makanan secara rutin. Seperti kita gak kasih makanan rutin, saudara kena asam lambung. Saudara kalau sekarang itu makan pedas ya, kan gak langsung sekarang mahnya. Makan aja pedas 5 tahun, kalau gak habis gitu bolong-bolong lambungnya. Jadi kalau saudara memasukkan segala sesuatu hari ini, itu tidak terjadi hari ini. Tapi nanti, cuma kita udah lupa. Kenapa kita hari ini gelap gulita ya gitu kan ya. Padahal itu udah merupakan tabiat-tabiat kita yang dari kemarin-kemarin. Ketidaktaatan kita dari kemarin-kemarin saudara. Itu adalah hati yang keras itu tadi. Itu ciri-cirinya. Dia sudah mati, masih bernafas, tapi pada dasarnya sudah mati secara rohani. Hati-hati dengan doa Bapa kami ya. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya itu 2. Makanan kami jasmani dan rohani. Nah, gitu kalau berdoa Bapa kami itu doa Bapa kami. Ini intermezzo sedikit. Doa Bapa kami itu adalah doa terpanjang di dunia saudaraku. Ya, itu bukan hafalan. Kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, Bapa kami yang di surga. Terus Tuhan bilang ini, siapa tuh kami? Kan saudara mesti bilang, saya mesti bilang, Bapa kami, Bapa saya, Bapa Paul, Bapa Gebi, Bapaknya Kay, Bapaknya Faithful, Bapaknya Opung, Bapak Oma. Bapa kami yang di surga di situ aja udah panjang saudara. Waktu dibilang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, itu mencakup juga dengan rohani. Nah Tuhan bilang aku mau kasih makan rohani. Alkitabnya yang gak tahu jadi sumpelan apa. Ditaruh di mana tuh Alkitab? Alkitab sekarang, tapi lebih banyak browsing Instagram. Itu saudara ya, waktu kita bicara itu kita juga kasih makanan itu sesuai dengan porsinya dan itu rutin. Nah, yang kedua saudara, apa itu hati yang keras? Dia menjadi hamba dosa. Hamba dosa. Pada saat seseorang itu ketika dia itu pindah ya dari hamba kuasa kegelapan jadi anak Tuhan, itulah yang dibilang bahwa hati yang baru itu udah datang. Hati yang taat. Saya gak bilang di sini anak setan jadi anak Tuhan ya, enggak ya. Dulu kan saya waktu kecil, waktu saya sekolah, saya tuh dikasih julukan sama kepala sekolah, saking nakalnya ya, sama wali kelas, anak setan dunia akhirat. Untung saya gak imanin, gitu, iya. Karena setan juga gak ngimanin. Setan bilang gini, enak aja lu ngaku-ngaku gitu. Setan tuh gak suka hubungan saudara. Jadi kalau dibilang anak setan, setan juga mana foto keluarganya.
Emang saudara pikir nanti di kekekalan gitu ya? Kalau kita, oh ya kita ikut setan gitu. Terus saudara pikir nanti setan gitu, ayo nak ya yang kuat ya nak, semangat ya. Panas sedikit gak apa-apa nak, ayo semangat. Enggak, orang dia juga repot. Setan itu gak peduli dengan hubungan saudara. Makanya jangan bilang kita itu dari hamba, kita itu pindah jadi anak. Itu beda banget. Bukan dari anak jadi anak saudara, perpindahan itu gak seperti itu. Jadi ketika hati yang keras, hati yang baru itu udah datang, itu kan di Alkitab gak dibilangin, aku akan menjauhkan hati yang lama, ya kan ya, hati yang keras dia bilang gitu. Di Alkitab tadi gak dibilang loh, 3 hari kemudian, 2 minggu kemudian, aku akan mendatangkan hati yang taat. Enggak, di Alkitab itu dibilang, aku akan menjauhkan hati yang keras dan aku akan memberikan langsung hati yang taat. Itu kayak mobil di depan garasi saudara, mobil yang lama itu pergi, mobil yang baru itu udah datang. Nah itu yang ada di dalam diri saya dan juga saudara hari ini. Nggak ada ya gitu kalau misalnya ada mobil baru gitu ya, begitu datang ya mobil lama ya datang, terus kan kita nggak ada tuh ngadi-ngadi gitu di sampingnya, waduh mudah-mudahan larinya kenceng ya, mudah-mudahan AC-nya dingin. Nggak ada saudara, udah pasti dia larinya kenceng, udah pasti AC-nya dingin. Ketika saya dan juga saudara itu dapat hati baru, nggak ada semoga ya si Tamara ya besok dia taat, besok dia nurut, besok dia baik. Nggak ada, udah pasti dia taat, udah pasti dia nurut, udah pasti dia baik. Tapi kenapa hari ini saya baik, besok saya nurut, besoknya lagi nggak baik lagi. Tobat kumat. Kayak gitu kan dulu. Iblis juga stres sama saya. Ini anak nih ya. Iblis itu tidak maha hadir saudara. Yang omnipresent itu Tuhan. Kalau iblis itu maha hadir, kita udah kesurupan mulu, kita udah kesetanan. Itu sama kayak saya nih, si Tamara nih ya, tinggal dikit dia tobat. Di PHP-in ya kan. Giliran saya datang kata setan, dia lebih setan dari setan. Gitu. Jadi kalau misalnya, kenapa Bu, kenapa kok ibu ngomongin dia, kok ibu bergunjing, kok ibu fitnah dia. Iya gak tahu nih lagi kenapa nih setan lewat. Setan juga bete, ini orang gue lagi gak tugas. Emang saudara pikir waktu di Taman Firdaus gitu, saudara pikir sekarang ya ketika Hawa memberikan apel lagi buah itu kepada Adam, emang coba menurut saudara ularnya masih ada gak? Siapa yang bilang ada? Siapa yang bilang gak ada? Ular tuh mau ada nggak ngaruh. Yang penting udah nancep di sini saudara. Dan ular kan juga nggak bilang kasih nggak sama Adam, kok nggak gue patok. Enggak, ular iblis tuh nggak maksa, kita aja ngadi-ngadi. Iblis itu bilang kayak gitu. Jadi saudara itu ya, ini yang harus bilang. Itu yang jahat itu pikiran kita, yang bikin kita berhenti hari itu pikiran kita. Kembali lagi ke doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat itu pikiran. Maka bilang sama Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat ya. Itu yang kedua, dia jadi hamba dosa. Dan yang ketiga, dia terputus dari Allah. Udah pasti ketika kita itu ya menyatakan diri kita ya lebih banyak membuat iblis tepuk tangan. Dari kehidupan kita sehari-hari. Coba ya istri-istri, misalnya nih muka kita dia lagi ngak banget gitu ya. Terus kan suami ngomong gini, ini hal-hal kecil nih ya. Kamu kenapa? Kayaknya mukanya gak enak banget gitu kan ya. Kamu baik-baik aja? Yes, I'm fine. Tapi mukanya kayak begitu saudara. I'm fine. Percayalah bapak-bapak ketika seorang istri mengatakan I'm fine dengan muka kayak tadi. Percayalah dia gak baik banget. Dan istri-istri, ibu-ibu ya saya mau kasih tahu itu juga yang sekarang mungkin ada di rumah yang mendengarkan ini. Itu juga ya. Itu ada seperti pengkhianatan. Dulu ada lagu, ini kan semua udah mayoritas kolonial ya Pak Iwan ya. Nggak ada yang milenial pun sedikit kali kurasa ya kan. Jadi kita kan satu generasi. Tahu dulu lagu Dewi Yul, jangan ada dusta di Bruri Peso 5 ya, siapa itu? Jangan ada dusta di antara kita katanya gitu. Boro-boro kita berdusta sama orang di samping kita. Orang kita aja suka berdusta, ini beda. Itu yang membuat hati kita hari ini juga codet-codet kita sendiri yang bikin. Istilahnya mobil yang tadi, kita naikin lagi trotoar, kita terabas lampu merah. Kita tabraklah tiang-tiang di jalan, kita ugal-ugalan di jalan dari hal-hal kecil. Kenapa? Kita bikin iblis tepuk tangan jauh lebih sering dengan hal-hal kecil kita sehari-hari. Daripada kita terkoneksi sama Tuhan. Makin lama saudara itu kita pupuk, kita akhirnya beda server sama Tuhan. Cie, bahasanya kekinian ya. Saya bilang anak saya gitu, Inang, panggil saya kan Inang artinya ibu. Nang, aku kan iPhone, dia bilang itu. Inang Android ya kan. Itu kalau di anak-anak sekarang itu namanya beda server Nang, beda agama. Bayangin saudara gadget aja udah beda agama. Saudara mau kalau saudara misalnya Android saudara di-charge pakai iPhone? Kagak bisa. Ini I kasih tahu aja kagak bisa. Nah coba sekarang ya saudara ya, kita gak bisa kayak gini. Itu gak bisa setengah-setengah saudara, gak bisa.
Kita nggak bisa kalau misalnya di dunia bisa kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue sama lo. Tapi gue nggak ada masalah ya sama lo. Kalau di dunia bisa saudara, kayak begitu. Kalau dengan Tuhan nggak bisa. Kalau kita ikut setan nggak apa-apa tuh. Tapi aku nggak ada masalah loh sama Tuhan. Jangan kayak rame aja kalau kata orang Batak. Ketika saudara itu memilih untuk ikut sama iblis, udah pasti saudara dan saya adalah seterunya Allah. Udah langsung beda server. Gak bisa bilang ya udah gak apa-apa, tapi kita gak ada masalah Tuhan. Oke, aku sebentar di sini. Gak bisa. Mengerjakan keselamatan itu urusannya full time saudara. Waktu kita menentukan pilihan kita itu full time. 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu. Jangan jadi side jobber, part timer. Sebentar ke sini, sebentar ke situ gitu. Saudara tahu ya, siapa yang bisa jadi CEO, siapa yang dipromosikan dapat promosi-promosi di perusahaan itu adalah orang-orang yang full time. Gak pernah ada yang dari part timer, apalagi freelancer. Gak pernah ada yang bisa dapat jenjang karir seperti itu. Saudara mau dapat fasilitas surga, tapi saudara itu freelancer, nunggu dipanggil, percayalah saudara. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, saudara gak akan dapat promosi itu. Harus satu server ya, selanjutnya ya, kita harus satu server sama Tuhan ya. Allah itu roh dan kita menyembah dan memuji Tuhan dengan roh yang sama. Harus satu server ya kan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perlu roh yang sehat saudara, dan roh yang sehat itu lahir dari kondisi hati yang sehat. Kasih makan hatinya. Harus tahu jadwal makanannya hati. Selain tahu apa itu makanannya, tahu jadwalnya. Dan dikasih saudara ya secara rutin. Oke, slide selanjutnya. Hati yang taat itu seperti apa saudara? Hati yang taat, kita kembali lagi tadi ke Yehezkiel. Hati yang taat itu ini. Aku akan, kalau kita tadi baca di Yehezkiel. Aku akan. Seolah-olah kalau akan belum terjadi. Gitu kan ya saudara ya. Padahal apa? Ketika Tuhan berfirman dia bilang aku akan. Itu adalah firman bahwa apa? Aku yang menyediakan. Kamu tidak akan mendapatkan dari siapapun, bahkan tidak dari usahamu sendiri. Dikonfirmasi dari Roma 3 ayat 24 saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Nah ini kita harus gemeter nih. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada kata dibenarkan dengan cuma-cuma. Grace, gratia, gratis. Ibu-ibu paling senang dengan kata ini. Gratis, diskon, buy one get one free. Mujarab itu buat ibu-ibu. Gratis saudara, yang namanya kasih karunia itu gratis. Berkat itu gratis, bukan gratisan saudara. Maka kita tahu Tuhan itu gampang. Kenapa? Dia membenarkan kita dengan cuma-cuma. Tuhan itu gampang, bukan gampangan. Berkat itu gratis, bukan gratisan. Tuhan itu gampang, bukan gampangan. Kalau hidup saya dan juga saudara hari ini berantakan, itu karena kita membuat berkat kita gratisan dan kita menggampangkan Tuhan. Itu saudara ya. Kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, pernah dengar kata-kata lebih dari pemenang, ya kan ya? Ini ada ayatnya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang disebutkan saudara dan saya hari itu lebih dari pemenang. Pemenang itu apa sih? Di luar sana tuh banyak pemenang saudara. Pemenang itu adalah orang-orang yang kayak gini. Kalau saudara tuh jago berenang, pastiin aja saudara berenang lebih cepat. Saudara pemenang. Pemenang itu selalu ada orang yang lebih hebat, lebih kuat, lebih cepat. Dia menang saudara. Nah sekarang saya mau pakai ilustrasinya kayak gini ya. Ingat dulu ada petinju kita namanya Elias Pikal. Ya kan ya, dari Ambon. Maklum saya kan juga kena ambonisasi. Jadi saya juga mau pakai ilustrasi orang Ambon. Elias Pikal. Elias Pikal itu dulu jadi juara dunia, dia mengalahkan Judo Chun. Di ronde ke-8. Ya kan ya, Judo Chun itu dari Korea Selatan. Dia KO, dia bikin KO waktu itu. Oh saya ngelihat ya, Elias Pikal itu berantakan, dia udah berdarah, dia udah bonyok lah waktu itu. Disaksikan oleh ibunya, Mama Ana. Ya kan ya, di sisi ring dengan wajah yang begitu gemetar gitu ya melihat anaknya berperang. Habis itu dia pulang, dia bawa ban pinggangnya itu ya, dia bawa sabuk kemenangannya itu dan dia bawa uang waktu itu. Cukup besar pada saat itu. Diambil sama istrinya uangnya saudara. Siapa yang lebih dari pemenang? Ya betul.
Lebih dari pemenang saudara. Nah sekarang kalau kita nyanyiin lagu itu. Dulu saya kalau nyanyiin lagu itu saya berapi-api. Sekarang saya suka nangis saudara. Kenapa? Saya harus taat. Kenapa? Tuhan Yesus yang perang, saya yang menang. Tuhan Yesus yang disalibkan, saya yang selamat. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari mereka-mereka yang di sana mengusahakan kemenangan itu. Jadi kalau saudara dan saya hari ini gak punya motivasi untuk taat sama Tuhan, kok ya kebangetan banget gitu. Kita berjalan di segala musim dengan Tuhan, sediakan kelengkapannya. Kita berjalan di musim panas dan juga musim penghujan. Sedia payung dong. Kalau anak saudara datang tiba-tiba dia mimisan gitu ya. Saudara kesel gak? Udah tahu panas, bukannya pakai topi, bukannya bawa payung. Tuhan gak marah sih. Kalau kita panas-panasan ugal-ugalan tapi Tuhan cuma gini. Habis itu pasti nyalahin Tuhan. Hati yang taat itu dia ngerti. Dia ngerti bahwa karena kasih karunia hari ini dia ada. Kita lebih dari pemenang karena itu saudara. Dan yang berikutnya diberikan Roh Kudus. Di Yehezkiel 36 ayat 26b itu disebutkan. Rohku akan kuberikan kepadamu, diam di dalam batinmu saudara. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, merelakan tanda miliknya, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 1 ayat 21 ayat 22. Ada roh yang sudah dimateraikan saudara. Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan juga saudara. Roh Kudus itu dia punya banyak peran saudara. Tapi yang kita ingat itu kadang-kadang Roh Kudus hanya sebagai penghibur, penolong gitu ya. Roh Kudus itu ada beberapa peranannya lagi, ada penginsyaf. Dia bisa membuat kita menginsyafkan kita. Pengingat, pengajar. Alos, parakletos bahasa Latinnya. Asik kan? Saya cuma mau membuktikan bahwa, nunjukin bahwa saya tuh beneran sekolah loh. Kemarin lulus, enggak saya sogok. Biasanya kan saya dulu ya, saya sogok. Saya gak mau ikut ujian, saya sogok. Percayalah ibu-ibu, bapak-bapak sekolah teologi, dosennya semua pendeta, gak bisa disogok. Jadi saya beneran lulus. Roh Kudus itu punya satu peran lagi, dia sebagai pengajar. Dia sebagai pengingat. Jadi saudara jangan salah aktivasi ketika kita misalnya nih, saya balik lagi nih ya ke contoh, bergunjing misalnya. Jangan saudara pikir Roh Kudus itu juga lagi mengaktifasi sebagai penghibur. Ayo terus, ya gosok. Enggak saudara, dia pasti udah mengingatkan, jangan. Tapi kita suka pura-pura budek, ya kan? Jangan pura-pura budek, ketika itu ada diingatkan, langsung keluar, ambil langkahnya saudara. Ya kan ya, meskipun dunia ini bilang bahwa orang budek itu panjang umurnya, saudara jangan imanin. Ya gimana dia gak panjang umur katanya, dipanggil Tuhan aja dia gak noleh. Kayaknya panjang umur, ya kan. Boro-boro dia nyaut, dia noleh juga kagak, budek. Gak bisa kayak gitu saudara, kita harus peka, kita harus dengar-dengaran. Roh Kudus itu sudah dimateraikan. Untuk punya hati yang taat, kita aktivasi sesuai aplikasi. Gitu saudara ya. Nah, kalau misalnya kita bangun tiba-tiba Roh Kudus bilang enggak, diajarin. Pasti kita bisa pernah dengar suara sayup-sayup itu. Lakukan saudara, lakukan. Dan ketika kita misalnya jangan salah aktivasi. Kalau misalnya kita lagi ditawarin ya berbuat dosa, kita jangan mikir Tuhan itu sahabat kita. Ya kan ya? Jangan saudara. Kalau kita mikir Tuhan sahabat kita, tenang aja. Kenapa? Kenapa lu gangguin bini orang? Tenang aja, Tuhan kan sahabat kita, ngertilah dia. Gak kayak gitu saudara. Waktu kita ditawarin dosa, dia bukan sahabat. Kita gak dosa aja dia gak terjangkau. Dia maha kudus. Gitu saudara ya. Kalau kita kebolak-balik, hati kita itu jadi hati kita yang ugal-ugalan di jalan. Itu yang dibilangin kita sendiri yang gak jaga. Dan yang berikutnya kita sanggup hidup kudus. Ini ada janji di sini. Ada kesanggupan untuk hidup kudus. Kudus itu tidak terpisah saudara. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Janji ini seolah-olah gagal. Kenapa? Tuhan udah bilang hati yang baru ini itu sanggup untuk hidup terpisah dari dunia. Dia sanggup hidup kudus. Tapi kenapa kok kita kadang-kadang tempo-tempo gak sanggup melakukannya saudara. Yang namanya janji itu kan satu paket sama perintah. Tapi kita yang suka lupa kan ya saudara ya, perintahnya apa? Janji itu gak usah diingat-ingat. Allah gak suka berhutang, itu udah pasti bisa iya. Cuma sekarang saudara, perintahnya apa? Saudara gak bisa gitu. Oh misalnya bilang, beli Innova, bukan endorse ya Pak Iwan. Beli Innova, berhadiah AC. Emang saudara bisa pergi ke dealer, mana AC-nya? Beli dulu dong Innovanya. Baru dapat AC-nya. Jangan cuma bilang janji-janjinya Tuhan tapi kita gak tahu perintahnya apa. Waktu saya baikan sama Tuhan saya gak ngerti, saya buka aja Alkitab. Apa nih, udahlah 10 perintah Allah dulu.
Waktu di 10 perintah Allah, jangan kau menyembah berhala. Aku bilang enggak, aku enggak menyembah berhala. Tapi saudara sehari-harinya kalau misalnya saya arisan gitu. Tiba-tiba lihat tangan dong, lihat tangan dong. Ih kayaknya lu hoki deh. Nih lihat. Itu lucu-lucuan. Tapi hari ini, itu ini makan cabai hari ini. Enggak hari ini mahnya saudara. Saya arisan lagi habis itu, siapa itu? Tarot, lucu-lucuan. Bacalah ramalan bintang. Saudara pikir itu enggak ugal-ugalan di jalan dari hal-hal kecil. Jangan mencuri, saya bilang, siapa yang nyuri? Saya kan dari kecil, dari lahir saya berkecukupan. Saya nggak diajarin nyuri sama bapak saya. Saudara, ketika kamu mencuri waktu suami, orang, ngopi, nggak bilang sama istrinya, saudara nyuri. Belum sampai check in, oke? Belum sampai check in. Kalau itu mau udah pasal berlapis. Kita periksa, jangan bersaksi dusta, aku nggak pernah bohong. Serius Tamara? Iya gak pernah bohong. Kalau ditanya, kenapa Bu telat? Saya udah jelas-jelas telat bangun. Saya paling gak bisa bangun pagi, boro-boro. Anak disco suruh bangun pagi. Dia tidur aja pagi. Tapi kan saya gak mau dilihat orang sebagai orang yang gak punya peraturan. Jadi saya bilang, macet, itu lampu merahnya mati. Itu bersaksi dusta, hal kecil. Makan pedes, belum pakai lapisan apa-apa. Terus saya ini, sakit mah besok. Akhirnya apa? Saya punya pencernaan yang gak bagus. Saya sendiri yang bikin saudara. Nah itu tuh ya tadi ya, dia sanggup hidup kudus. Nah kita mau lihat ya, slide selanjutnya. Pada saya udah dapat peringatan waktu. Saya biasanya gini nih, pura-pura gak lihat. Apa-apa, saya tuh kayak ini kan, waktu bertobat kan, Saulus jadi Paulus. Kalau khotbah panjang gitu ya. Saya kan juga kan dari Tamara jadi Paulina sekarang. Itu ya, jadi kita tuh work out dan juga work in. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu work out, kita kerjakan. Ya, work out, apa yang dilihat oleh orang, kita garis lurus sama Tuhan. Keselamatan dengan takut dan gentar, sekali lagi semangatnya apa? Semangat karena kita sudah ditebus tanpa kita harus berperang. Maka kita gentar hari ini untuk mengerjakan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Maka kita gemetar, maka kita gentar. Work in, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan itu rela saudara. Maka itu yang membuat kita hari ini itu takut dan gentar untuk berjalan. Kalau ada yang hari ini tuh yang ngerasa ya aduh aku lagi gelap gulita, aku gerhana banget lah itu ya hari ini. Saudara tahu gak itu kenapa? Ada berapa benda penerang yang ada di dunia ini saudara? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang lebih dari 2. Apa aja tuh? Matahari, bulan, iya kayak partai ya. Matahari, bulan, bintang. Bintang itu tuh disebut tuh pecahan-pecahannya matahari ya, dia masih matahari. Tapi sebenarnya pusat benda penerang itu cuma matahari saudara. Bulan dia memantulkan sinar yang datangnya dari matahari. Itu sama seperti saya dan juga saudara. Saudara dan saya itu hanya memancarkan sinar terang kemuliaan dari Tuhan. Nah saudara dan saya itu akan mengalami gerhana. Gerhana bulan itu terjadi ketika posisi bulan dan matahari itu ada bumi berada tepat satu garis di antara bulan dan matahari. Bulan gak bisa memancarkan terang yang dia dapat dari matahari saudara. Ketika saya dan juga saudara menempatkan dunia ini satu garis lurus di antara Tuhan. Percayalah saudara hari ini kita gerhana. Kita tidak bisa memancarkan sinar terang ketika dunia itu berada satu garis dengan kita. Pindahin saudara. Pindahin saudara, siapapun yang sekarang sedang mengalami gerhana, itu dia masalahnya. Ya kan ya, jadi work in dan juga work out. Tuhan itu sedang bermitra dan bekerja bersama dengan kita. Hal praktisnya gimana? Ini slide terakhir ya, slide terakhir. Kita bisa cek, nanti malam kita bisa cek. Orang yang punya hati yang taat, dia punya kelakuan seperti ini saudara. Yang pertama, dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dari tempat-tempat paling pribadi dan juga lokasi-lokasi yang sifatnya remeh dan sangat kecil saudara. Di rumah misalnya, itu yang dibilang. Hati yang taat, ya dia rindu untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu artinya seperti yang tadi saya bilang. Menyenangkan Tuhan itu berarti bilang, tapi gak ada masalah sama setan. Masalah pastinya. Waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita pasti tidak bikin iblis tepuk tangan. Jadi cara kita menjawab, apapun itu saudara, cara kita menjawab suami kita, anak kita bisa periksa hari ini. Hati yang taat, dia tidak akan bikin iblis tepuk tangan. Dari rumah kita masing-masing kita bisa cek hari ini.
Kalau kita gini, kalau dulu kan saya gini, ya udah gak usah ngomong sama suami. Lihat hidungnya itu bagus. Itu setan tepuk tangan tiap hari. Kalau kita bikin dia tepuk tangan, ya kita makin keras hatinya saudara ya. Nah yang kedua, dia pasti mengasihi sesama. Dia punya jiwa mengasihi sesama, dia punya jiwa memberkati sesama, dia gak pilih-pilih. Tuhan Yesus pikul salib itu bukan cuma untuk orang percaya, tapi juga untuk orang yang gak percaya. Tuhan gak bilang waktu dia pikul salibnya itu, dia gak bilang kepada orang yang mencemooh, ya udah katain aja terus, ini kan bukan buat kamu. Enggak saudara, dia diam. Untuk semuanya, berkatin saudara. Kita gak bisa cuma memberkati di sini begitu keluar. Terima kasih Pak Iwan, Tuhan memberkati. Gak bisa, di luar sana juga saudara mesti berkati. Gak boleh pilih-pilih. Itu kasir-kasih yang ada di sana, berkatin. Begitu mereka bilang terima kasih, jangan bilang sama-sama, bilang Tuhan memberkati. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka Allah kita itu, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan bilang juga lepaskan pengampunan hari ini Tuhan panggil, lepaskan pengampunan buat siapa aja. Jangan hitung kadar-kadarnya, yang ini gue ampunin sekarang karena ya udah gak terlalu berat. Yang ini entar besok aja, yang ini pending dulu. Oh kalau yang ini tidak akan terjadi di kehidupan yang ini. Gak bisa saudara, berkatin, ampunin semuanya. Dan ketika kita mengampunin, kita lupakan saudara. To forgive is to forget. Ya kan ya, kenapa? Kembali lagi ke doa Bapa kami. Saudara, kalau kita bilang ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus Tuhan bilang, ya gimana caramu mengampuni? Mengampuni siapa? Kalau saya bilang, oke Tuhan, ampuni saya seperti saya mengampuni Pak Iwan yang bersalah kepada saya. Gimana caranya kamu mengampuni Pak Iwan? Ya I forgive but I cannot forget. Dan seperti itulah saya minta Tuhan mengampuni saya. Saudara mau minta diampunin tapi nanti diungkit-ungkit lagi? Cara kita mengampuni sesama itu yang kita bawa dalam doa Bapa kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan tanya like how? Bagaimana cara mengampuni? Disitulah Tuhan akan mengampuni. Gampang ya saudara ya. Kalau mau ngelupain itu gampang. Cara paling gampang melupakan adalah jangan diingat. Gampang kan? Iya jangan diingat. Siapa yang masih ingat Pancasila? Diingatlah pendek, dasar negara kelihatannya penting. Ya kan ya? Coba sekali saya tanya, P4 ada yang tahu butir-butir P4? Huh? GBHN? Pembukaan Undang-Undang 45, Undang-Undang 45-nya nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya, karena apa? Panjang, nggak penting, malas banget. Ya kan ya? Iya dong. Nah sekarang saudara kalau mau mengampuni ya, saudara kayak gini, gue denger lu udah baikan sama dia, sama cicinya si ini. Iya, lu tahu gak sih kenapa? Itu kan suaminya udah tua, stroke lagi, anaknya kecil-kecil, ya udah gue ampuninnya kagak tega gue Cin. Abis itu besok kita ikut di cool gini, gue denger-denger sama iinya sini lu udah mengampuni. Iya, ya udah deh gue ampunin aja. Lu gak tahu itu suaminya stroke, diulang lagi saudara. Itu anaknya kecil-kecil, kesian banget, kagak tega gue ampunin aja. Habis itu nanti di rumah tiba-tiba gini, gue denger lu udah baikan sama dia. Diulang lagi saudara. Seolah-olah pengampunan kita tuh bener gitu ya. Gimana mau lupa kalau diulang-ulang melulu. Panjang banget detil. Kayak garis-garis besar haluan negara. Sementara yang Pancasilanya pengampunan di Bukit Golgota saudara dan saya gak pernah ulang. Jangan kebalik-balik saudara, itu yang menentukan akhirnya hati kita juga hari ini jadi morat-marit. Kembali lagi ke situ, to forgive is to forget. Gak mungkin dan jangan diulang-ulang saudara ya. Yang mesti diulang-ulang adalah pengampunan kita di Bukit Kalvari. Dan yang ketiga, kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Semakin menjadi seperti Kristus. Kita punya buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Saudara semakin kita berjalan sama Tuhan, orang yang punya hati yang taat, dia pasti itu jalan itu nyender, beriringan setiap satu sama Tuhan. Itu yang namanya murid saudara. Kalau kita kawin ya udah makin lama gitu kan. Orang bilang, makin mirip ya. Ya iyalah orang kita kawin udah 15 tahun. Makin lama makin mirip. Dibilang makin mirip, jadi kakak adik ya gitu. Semakin lama kita jalan, tinggal sama seseorang kita jadi makin mirip. Nah saudara pikir gak ketika Yudas itu merasa perlu harus mencium Tuhan Yesus ketika tentara Romawi datang. Itu saya percaya itu semua murid itu mirip. Sehingga apa? Itu perlu dikonfirmasi. Yang itu Tuhan Yesusnya. Ketika saya dan juga saudara berjalan beriringan 24 jam setiap hari bersama Tuhan Yesus. Kita terpisah dari dunia. Itu yang disampaikan di firman, dunia tidak lagi mengenali saya dan juga saudara. Kita makin mirip, serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itulah panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan yang terakhir, kita memiliki rasa bangga akan Allah. Dengan cara selalu menceritakan kebaikan Tuhan di segala musim. Coba bayangin, dulu saya waktu saya jatuh cinta ya, waktu zamannya SMA itu saudara. Saya jatuh cinta, saya pacaran sama orang. Itu semua satu kelas saya ceritain, pacar saya aja sampai semua enak. Saya ceritain lagi gitu.
Saya selalu nyeritain kebaikannya dia. Walaupun ya udah kayak pokoknya love is all around. Ketika seseorang itu mengatakan bahwa itu dia sangat cinta sama Tuhan, dia gak sungut-sungut. Dia perkatakan kebaikan Tuhan di segala musim saudara. Jadi saya mau tutup hari dengan ini ya, dengan ini semua ya. Saudara saya tangkap ini, saya mau undang para pemusik di sini. Ya, ini semua itu akan gagal, kenapa? Kita akan gagal, kita akan tetap ugal-ugalan di jalan. Kalau kita itu enggak taruh ya di dalam hati kita ya, di dalam pikiran kita itu ya, bahwa Tuhan Yesus lah adalah yang membuat segala sesuatunya itu menjadi berhasil. Lebih dari pemenang tuh itu, lebih dari pemenang itu membuat kita tuh hari itu apapun yang menimpa kita, kita gak berhenti berlari saudara. Kita gak berhenti, kita gak tawar hati. Di segala musim kita selalu sedia payung saudara. Kita tahu kendaraan kita ini udah baru, gak ada lagi minta-minta. Tuhan sudah berikan hati yang baru, hati yang taat itu. Tugas kita itu hanya tinggal menjaganya saudara. Menjaga dari hal-hal kecil. Ada satu lagu ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tahu lagunya ya? Gak tahu ya. Di momen ini saya merasa begitu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyanyinya dia. Walaupun kadang-kadang saya ngambil kunci suka salah saudara. Tapi ya itu, I cannot sing but I can only worship. Dan Tuhan akan merekamnya di surga, ya kan ya. Ini ada lagu kayak gitu. Tulisannya, jadi kalau liriknya tuh ya, lirik di depannya tuh dibilang dalam segala keadaan, dalam segala musim ya Tuhan tuh terus berjalan bersama dengan kita. Gak ada yang mustahil buat Tuhan, itu benar. Jadi kalau sekarang hari ini saudara kita bilang, kok hari ini terasanya begitu mustahil semua? Ya iya, orang yang gak mustahil itu buat Tuhan. Buat kita mah mustahil. Satu-satunya cara untuk menjadikan ini semua berhasil adalah ketika kita bermitra dan mengundang Tuhan kembali berdaulat. Masalahnya kalau Tuhan berdaulat, arahnya kemana, navigasinya kemana harus nurut. Dan gak bisa ugal-ugalan di jalan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Ini bikin kita taat. Nanti cari ya lagunya ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya berdoa hari ini, saya tahu gak ada lagi yang sama. Keluar dari sini nanti malam kita bisa ambil langkah iman. Hari ini bahkan nanti malam waktu kita itu sendirian sama Tuhan, saudara dan saya itu bisa cek level kita ini sekarang tidak taatan itu dari mana sih? Ugal-ugalannya itu stadium berapa sih? Kita bisa cek sendiri saudara. Kalau hari ini tuh ada yang masih bilang ini, aduh males banget baca Alkitab. Ambil Alkitabnya hari ini saudara. Ngerti gak ngerti baca aja. Baca saudara, biar obatnya bisa masuk. Paksain aja saudara. Perbesar kapasitasnya. Hari ini yang males berdoa, udah berdoa aja. Sampein aja jujur sama Tuhan. Tuhan aku udah gak bisa berdoa. Saya waktu baikan sama Tuhan, saya bilang, saya tahu hati saya keras, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku lagi gak bisa berdoa. Tapi kan katanya disuruh berdoa. Besok lebih panjang oke. Dan saya bilang amin. Gitu saya terus setiap hari. Saya lakukan aja itu bagiannya. Hari ini saya mampu berdoa akhirnya. Belum sempurna, tapi saya ambil langkah iman itu. Daud itu ketika dia jadi pemuji dan penyembah, dia gak langsung jatuh dari langit. Habis itu dia langsung ngerti apa yang diinginin sama Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, sebut nama saudara. Kondisi hati kita itu harus hati baru. Sebut nama saudara. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan.
Dan itu hanya bisa terjadi ketika apa? Ketika yang ada di sini, yang ada di sini itu selaras. Bahwa kita lebih dari pemenang dan sekali Yesus selamanya Yesus. Dia Allah yang begitu setia, dia berjalan di segala musim kehidupan. Ya kita berdoa ya sambil kita nyanyiin ini ya. Kalau ada yang mau ngambil waktu ya, gak usah lihat kiri kanan, tutup mata aja. Taruh tangan dalam hati, ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjadi Allah yang begitu sabar. Aku tahu Tuhan Engkau sudah menunggu kami terlalu lama Tuhan. Kami membuatmu menunggu Tuhan. Kami tidak peka, kami kadang-kadang juga tidak mendengar apa yang sudah Engkau sampaikan. Kami sibuk Tuhan karena hari-hari kami itu terlalu ribut. Dan hari ini kami juga masih menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak kerja, kenapa Tuhan gak jalan. Kenapa Tuhan pilih-pilih, kenapa Tuhan pilih kasih, kenapa dia duluan. Kapan Tuhan mau melawat saya? Ampuni saya Tuhan. Jadi orang yang kurang peka dan bisa mendengar. Ketika Tuhan menempatkan saya dan juga saudara di lantai paling dasar, itulah penyertaan dan perlindungan Tuhan paling sempurna. Saudara dan saya gak bisa jatuh lagi ke sumur yang lebih dasar saudara. Kita sudah ada di dasar sana. Perlindungan Tuhan sempurna. Karena jatuh dari ketinggian ketika seseorang diangkat dalam keadaan tidak siap, itu bukan cedera ringan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sadar Tuhan Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau setia, kami ini betul-betul biji mata Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang udah bisa nyanyi, nyanyi kita. Kali Yesus letakkan tangannya di dada. Ini hatiku Tuhan, aku tahu sudah ada hati yang taat di sini Tuhan. Hati yang lentur mau dibentuk Tuhan. Hati yang lama sudah pergi, sudah tidak bisa ditata ulang Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari hati paling dalam. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Kami keluar dari tempat ini menjadi orang yang tidak sama lagi Tuhan. Kami mau bangkit karena kami lebih dari pemenang Tuhan. Dengan hati baru ini kami berjanji Tuhan, kami tidak akan lagi ugal-ugalan di jalan ya Tuhan. Kami akan setia dengan ketetapan apa yang Engkau tetapkan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami lepaskan pengampunan kepada siapapun Tuhan yang sedang menempatkan kami dalam kondisi yang tidak menyenangkan Tuhan. Aku mau impartasi hati Tuhan untuk semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya ketika kami menginginkan satu berkat yang baru, urapan yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang hanya dari Allah saja Tuhan. Kami juga perlu hati baru ini Tuhan untuk teraktivasi secara sempurna ya Bapa. Kami lepaskan pengampunan kepada siapa saja mereka ya Tuhan. Kami terima kemerdekaan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan hari ini dengan hati baru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawakan segala perkara kami kepada Allah yang selalu terlibat dalam hal-hal sepele di dalam diri kami Tuhan, dalam hidup kami. Jadi kami lebih dari percaya bahwa Engkau sudah di depan, Engkau berperang pada perkara-perkara kami yang jauh lebih besar. Bertahta Tuhan, beracara kembali dari awal, pertengahan hingga pada kesudahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk Selamat hari tangan. Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati lewat kebenaran firman-Mu? Tinggi kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Sukacita karena Allah kita sumber kekuatan kita. Kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita berikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita karena Allah kita sumber berkat kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan hati kami terus dimurnikan. Biarkan hati kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hati kami dipulihkan dan kami ingin taat sepenuhnya kepada-Mu. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik Bapa lewat persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat
beri dengan sukacita. Segenap hati katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Bersama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita ucapkan, katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih. Yang bersuka cita katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi GBI Wow yang merasakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, katakan, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, amin, kasih setiamu tak pernah. Bersama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ku agung. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena memiliki Engkau Tuhan, memiliki segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi kami terus akan berkemenangan di dalam segala hal Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Biar kami punya wadah, yaitu hati kami Tuhan, yang terus mau dibentuk. Dari setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan, beri kami hati yang rela Tuhan.
hati yang rela untuk melepaskan setiap hak kami Tuhan. Bahkan hak kami untuk marah, untuk kesal, kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau yang mengerjakan di dalam kami jauh lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kau sudah menyelesaikannya buat kami Tuhan. Sehingga kami ada hari ini. Kami tahu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami terus berdampak. Dimanapun kami berada, kami bawa terang Tuhan. Karena Tuhanlah sumber terang buat hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami sehati berdoa buat hamba-Mu, Ibu Tamara. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya. Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Tamara. Di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, kemanapun Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Ada pewahyuan yang baru yang terus Engkau berikan untuk hamba-Mu Tuhan. Diberkati, keluar masuk, diberkati setiap yang dikerjakan, bahkan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini, GBI Wow. Terus Tuhan bawa gereja ini naik Tuhan. Rencana-Mu terjadi buat gereja ini Tuhan. Jiwa-jiwa terus dimenangkan lewat setiap firman, lewat setiap pengembalaan. Tuhan memberkati gembala kami Bapak Iwan Wijaya, Ibu Ola. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan pewahyuan hikmat marifat yang dari Tuhan. Sehingga gereja kami ini Tuhan menjadi gereja di mana Tuhan sendiri hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Buat yang hadir maupun yang belum hadir pada hari ini. Tuhan Kau memberkati mereka. Pekerjaan usaha mereka Tuhan buat berhasil. Berikan ide-ide kreativitas yang baru Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan sesuatu dan benih itu boleh terus berkembang Tuhan. Dan menjadikan kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Diberkati bangsa ini. Shalom Tuhan turun atas bangsa ini. Pemimpinnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat minggu pagi hari ini. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Tuhan